Di video kali ini, gue akan membahas apa penyebab kalian selalu gagal untuk meraih tujuan atau impian yang kalian cita-citakan. Entah itu membentuk tubuh yang ideal dan berotot, menurunkan berat badan hingga 50 kg, capai IPK 3,5 di kuliah, mendapatkan ranking 1 di sekolah, jalan-jalan ke luar negeri, dan sebagainya. Yang mana semua itu gagal bukan karena tujuan kalian terlalu tinggi atau usaha kalian yang terlalu rendah, melainkan semua itu berkaitan dengan mindset dan sistem yang kalian jalani itu salah dan tidak tepat sasaran. Kebanyakan orang masih berpikir kalau cara terbaik untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan adalah dengan menetapkan tujuan-tujuan yang spesifik dan dapat dilakukan. Dan gue yakin kalian menonton video ini juga masih berpikiran seperti itu. Kayak bohong. Ketika kalian ingin mendapatkan ranking 1 di sekolah misalnya, maka kalian akan menargetkan untuk mendapatkan nilai sekian di pelajaran ini, nilai segini untuk pelajaran itu, dan sebagainya. Ketika kalian ingin menurunkan berat badan kalian, maka kalian akan menargetkan berapa bobot yang harus turun di tanggal sekian, di minggu sekian, atau di bulan sekian. Ketika kalian ingin sukses di bisnis, maka kalian akan menargetkan ingin mendapatkan laba sekian dengan penjualan yang sekian di tahun atau bulan yang sekian. Dan akhirnya, kalian cuma berhasil pada beberapa dan gagal di sebagian besar yang lain. Nah, apakah hal ini relate dengan diri kalian? Kalau iya, maka di sini gue cuma ingin mengingatkan kalian bahwa semua hasil-hasil yang kalian dapatkan itu hampir tak ada kaitannya dengan tujuan yang kalian tetapkan, melainkan lebih berkaitan dengan sistem yang kalian jalani. Nah, oke, sekarang apa perbedaan antara sistem dan tujuan? Tujuan adalah hasil yang kita inginkan, sedangkan sistem adalah proses yang mengatakan kita menuju hasil-hasil itu. Kalau kalian adalah seorang pelatih tim sepak bola misalnya, maka tujuan kalian mungkin adalah memenangkan kejuaraan. Nah, sistem kalian itu dimulai dari merekrut pemain, mengatur asisten pelatih, menjalankan latihan yang rutin, mengatur pola taktik dan strategi, roasting rumput, dan sebagainya. Kalau kalian adalah seorang mahasiswa, maka mungkin tujuan kalian adalah lulus dengan gelar cum laude. Nah, sistem kalian itu dimulai dari mengatur jadwal belajar, mengikuti seminar atau bimbel online, meminta arahan atau saran dari dosen, memberikan persembahan kepada dosen, dan sebagainya. Begitu pula dengan semua bidang pekerjaan yang lain, pasti selalu ada tujuan yang ingin dicapai dan sistem yang dijalankan. Nah, sekarang yang jadi masalahnya adalah kebanyakan orang, termasuk diri kalian juga mungkin, itu terlalu fokus pada tujuan yang ingin kalian capai, sampai lupa untuk memperhatikan sistem yang kalian jalani setiap harinya. Ketika kalian ingin mencapai sesuatu, maka kalian langsung bikin tuh list goal atau target yang dicapai sekian-sekian. Nah, oke, sekarang tujuan gue adalah ingin meraih 1 juta subscribers di tahun pertama, 100.000 subscribers di 2 bulan pertama, 500.000 subscribers di 7 bulan pertama, dan 1 juta subscribers di tahun pertama. Oke, lalu gimana caranya? Ya nggak tahu, upload video aja sebanyak-banyaknya, kerja keras, penuh semangat, dan akhirnya ketika kalian gagal, yang disalahin malah tujuannya. Oh, ini mah targetnya terlalu ketinggian, turun dikit. Padahal yang salah dan perlu diperbaiki adalah sistem yang ada di balik tujuan tersebut. Beberapa masalah timbul ketika kalian terlalu fokus pada tujuan dan lupa meluangkan waktu kalian untuk merancang sistem. Masalah yang pertama, tujuan itu tidak membedakan antara pemenang dan pecundang. Kalau kalian adalah fans sepak bola, maka pasti kalian tahu di IPL itu ada yang namanya klub Manchester United dan Manchester City. Hampir sama memang namanya, karena memang juga berasal dari satu kota yang sama. Nah, setiap tahunnya, kedua klub ini itu memiliki tujuan yang sama, yaitu memenangkan gelar IPL, UCL, dan Tsunami Trophy seperti kata fansnya. Tapi, kenapa cuma City doang yang berhasil mewujudkannya? Dengan meraih gelar IPL, UCL, dan Tsunami Trophy. Sedangkan MU cuma mendapatkan tsunami air, tsunami kesedihan, tsunami hujatan. Jawabannya ada di sistem yang mereka jalani. City memiliki sistem yang jauh lebih baik ketimbang MU, dimulai dari manajemen tim mereka, sistem perekrutan mereka, staf-staf ahli mereka, fasilitas, dan bahkan mereka juga sampai merekrut pelatih terbaik di dunia untuk membawa perubahan besar kepada klub tersebut. Mereka kasih kebebasan pada pelatih itu untuk menentukan sendiri pemain-pemain yang dia inginkan, tanpa dibatasi oleh kebijakan, keuangan, dan aura yang so asik. Sehingga akhirnya pelatih tersebut bisa meracik strategi dan taktik yang dia impikan dan merancang latihan yang tidak digunakan oleh tim lain. Bahkan ketika pelatih itu masih belum bisa memberikan apa yang diinginkan oleh klub, mereka tetap bersabar dan tetap memberikan kesempatan pada pelatih itu, hingga akhirnya mereka pun berhasil meraih kesuksesan. Nah, hal ini sangat berbanding terbalik dengan Manchester United, di mana manajemen mereka seringkali merekrut pemain dengan harga yang terlalu mahal
tapi tidak efisien dan sering gagal memenuhi ekspektasi mereka, dan malah lebih sukses memenuhi beranda kita dengan meme mereka. Mereka juga sering terlibat masalah internal, hubungan antar pemain dan pelatih yang tidak harmonis, ego pemain yang tinggi, dan berbagai permasalahan yang lain. Sehingga akhirnya, karena sistem yang mereka jalani itu berbeda, maka hasil yang mereka dapatkan pun juga berbeda. Masalah yang kedua, tujuan hanyalah perubahan saat. Ketika kalian memiliki kamar yang kotor, kemudian kalian sedang memiliki motivasi untuk membereskannya, maka kalian akan segera melihat kamar kalian yang bersih. Tapi kalau kalian terus mempertahankan kebiasaan jorok dan kotor kalian, maka tak lama lagi kalian akan melihat setumpuk sampah baru dan berharap bisa mendapatkan motivasi lagi agar bisa membereskannya. Meraih tujuan hanya mengubah hidup kita saat kita selalu berpikir bahwa yang perlu diubah adalah hasil. Padahal masalah tidak terletak pada hasil. Yang perlu kita ubah adalah sistem yang mengatakan kita menuju hasil tersebut. Kemudian masalah yang ketiga, tujuan membatasi kebahagiaan. Ketika kalian terlalu berfokus pada tujuan, maka kalian akan berpikir, ketika aku berhasil meraih tujuanku, maka baru aku akan bahagia. Nah, hal ini kan bahaya gitu, karena itu bisa membatasi kebahagiaan kalian dan bisa mengganggu kesehatan mental kalian. Padahal seharusnya ketika kalian sedang menjalani proses kalian, ketika kalian berhasil melakukan apa yang harus dilakukan, itu sudah cukup untuk membuat diri kalian bahagia. Dan masalah yang keempat, tujuan tidak sesuai dengan kemajuan jangka panjang. Kan kasih kalian melihat polisi atau tentara gitu, yang badannya kok nggak bagus lagi gitu. Akan ada yang, mohon maaf, udah buncit gitu. Padahal kan dulu bagus-bagus itu badannya. Nah, kalau menurut gue sini sih, alasan kenapa mereka dulu berlatih dengan keras, membentuk badan, menjaga pola makan, adalah agar mereka bisa lolos dari seleksi dan diterima sebagai aparatur negara. Dan ketika mereka berhasil meraih tujuan tersebut, maka mereka tidak memiliki motivasi lagi untuk mempertahankan kebiasaan mereka seperti dulu. Mereka hanya berfokus pada tujuan mereka dan ingin mencapainya. Nah, hal ini sangat berbeda dengan orang yang berfokus pada sistem atau orang yang memang hobinya berolahraga, hobinya nge-gym, seperti Pak Andika misalnya. Meskipun dia bukan tentara lagi, tapi beliau tetap latihan, tetap nge-gym, sehingga badan beliau pun tetap bagus sampai sekarang. Nah, lalu sekarang muncul pertanyaan, kalau kita hanya fokus pada sistem dan melupakan semua sasaran atau tujuan yang kita inginkan, apakah kita masih akan tetap berhasil? Kalau menurut gue, ya, kita masih akan tetap berhasil. Karena pada akhirnya, tujuan dalam olahraga apapun adalah menyelesaikan pertandingan dengan skor terbaik, tujuan dalam bisnis apapun adalah meraih laba terbanyak, dan tujuan di sekolah manapun adalah meraih nilai tertinggi. Tapi akan sangat konyol jika sepanjang pertandingan, para pemain dan tim hanya fokus buat ngeliatin papan skor, kita udah nyetak gol berapa. Cara satu-satunya untuk menang adalah dengan menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Dan gimana caranya? Adalah dengan memperbaiki sistem-sistem yang kita jalani. Lalu apakah tujuan sama sekali tidak penting? Oh, tentu tidak. Tujuan itu baik untuk menentukan arah kita ingin kemana, tapi sistem adalah yang terbaik untuk mendapatkan kemajuan. Jadi setiap kali kalian ingin meraih sesuatu, misalnya 1 juta subscribers nih, maka tuliskan tujuan kalian tersebut di sebuah notepad, kemudian tempel di dinding, dan lalu lupakan. Misalnya fokus pada membentuk sistem seperti apa yang ingin kalian jalani. Misalnya kalau kalian ingin meraih 1 juta subscribers, maka kalian harus membuat sebuah video yang sangat bagus dan sangat bernilai bagi penonton. Nah, gimana caranya? Bisa dimulai dengan melihat youtuber-youtuber yang sudah sukses sebagai inspirasi, mencari ide-ide konten yang menarik, mempelajari tren terbaru, memperbaiki kualitas editing kita, memperbaiki cara kita bicara, memperbaiki kualitas audio kita, dan sebagainya. Fokus saja pada mengembangkan bidang-bidang tersebut agar kita bisa semakin dekat mencapai tujuan kita. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk menjadi seorang pemenang?